Halo teman-teman, saya Penjaya. Kali ini saya akan meramalkan tentang orang yang berzodiak Pisces di bulan 5 2022 ya. Kita akan melihat kunci keberhasilan, kunci kesuksesan yang bagaimana akan dicapai di bulan Mei 2022. Teman-teman, saya akan ajak dulu, jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda semuanya ya. Oke teman-teman, langsung saja kita akan mulai dengan ditandai lonceng berbunyi. Baik, kita akan mengambil kartu pertama. Yang saya lihat ya, ini adalah rock bottom goblins ya. Nah, ini untuk kamu orang yang berzodiak Pisces. Yang saya lihat di sini kamu lebih banyak mengalami sebuah ketakutan ya. Jadi, ketakutan tuh sebenarnya hanya sebagai ilusi ya. Ilusi yang tidak memberikan sebuah kenyataan dan tidak membahayakan diri kamu ataupun memperburuk dalam suatu situasi kondisi yang bagaimana akan kamu dapatkan ya. Jadi sehingga di sini kamu kalau bisa kamu jangan terlalu tertekan batin, kamu jangan terlalu memberatkan diri kamu dan kamu biasa-biasa saja ya. Tetap stay cool dan melakukan sesuatunya dengan tindakan yang baik ya. Nah, jadi dalam diri kamu itu menyerah ataupun menerima itu bisa saja merupakan sebuah kunci kebebasan, tapi kebebasan itu yang akan kamu capai itu seperti apa nantinya, yang akan kamu gapai ya. Jadi dalam diri kamu itu situasi kondisikanlah ataupun sinkronisasikan dalam diri kamu itu bagaimana akan kamu jalankan, yang bagaimana akan kamu hadapi. Jadi semuanya itu bisa berpikir sebuah sisi positif yang bagaimana akan kamu berikan gitu. Jadi dalam diri kamu itu perjalanan hidup kamu itu seperti apa, ini masih bingung-bingung ataupun masih dalam bayangan semu ya, sehingga harapan yang kamu inginkan itu tidak memberikan sebuah sisi yang bagaimana akan kamu dapatkan, sehingga tidak memberikan sebuah sisi yang bagaimana akan kamu rencanakan ke depannya. Jadi dalam diri kamu tuh lebih banyak linglung, tidak tahu apa yang harus dilakukan, awal dan akhir tidak memberikan sebuah sisi yang baik, sehingga dalam diri kamu tuh keputusan, ketetapan jiwa kamu seperti apa sangat membingungkan diri kamu ya. Nah, coba di sini kita akan lihat apa yang bakal terjadi dalam diri kamu. Ada 3 kartu yang mewakili bahwa kamu ya ini sedang dalam posisi yang cukup bagus ya, sedang dalam posisi yang cukup baik. Tapi ini semua akan berubah menjadi sisi yang buruk ya, yang mana dalam sebuah sisi yang bagaimana akan kamu sikapi. Ini sebenarnya yang kalau yang saya lihat dengan kartu ini lebih banyak mendapatkan sebuah keputusasaan, menyerah dan tak keberdayaan ya. Jadi memberdayakan diri kamu itu tidak ada sebuah sisi yang baik, sehingga ini bisa mendapatkan sebuah jatuh bangun, jatuh miskin, kebangkrutan dan tidak memberikan sebuah sisi yang bagaimana akan kamu capai ya. Yang tadinya kamu bisa memberikan sebuah sisi yang baik, hoki rezeki kamu ada, tapi ini dijadikan bahwa kamu harus hati-hati dalam mengenai uang. Karena pesan ini mengatakan bahwa tak selamanya ataupun sebuah keputusan ataupun sebuah perjalanan yang akan kamu jalankan itu tak selamanya memberikan sebuah sisi yang baik. Jadi kamu harus bisa membalancekan, kamu harus mensinkronisasikan, kamu harus bisa memberikan diri kamu itu sekuat tenaga kamu dalam menguasai lingkungan sekitar kamu. Mungkin lingkungan dalam investasi, lingkungan dalam penjualan, lingkungan dalam kerjasama, ataupun lingkungan dalam menanamkan modal usaha yang cukup besar. Ya, hati-hatilah dalam soal keuangan, rezeki, modal usaha yang cukup besar, ataupun sebuah pengorbanan. Karena sewaktu-waktu di bulan Mei, kamu orang berzodiak Pisces, bisa saja kamu jatuh bangun ataupun jatuh bangkrut, mendapatkan sebuah kemiskinan dan kehilangan segala-galanya. Jadi inilah yang akan terjadi dalam diri kamu. Jadi kamu harus hati-hati. Sekarang kamu masih memadai, kamu punya segalanya. Tapi jika kamu tidak memperhatikan ataupun tidak memprediksi, menilai lebih mendalam, maka sewaktu-waktu di bulan Mei kamu akan jatuh miskin, jatuh sakit, putus asa, menyerah dan tidak memberikan sebuah sisi yang baik. Jadi inilah orang zodiak Pisces, itulah yang akan terjadi, yang bakal akan dihadapkan ke depan, bagaimana akan kamu sikapi dengan baik ya.
Jadi kamu zodiak Pisces, hati-hatilah mengenai uang, karena tak selamanya uang itu yang kamu hadapkan, yang kamu jalankan tetap bisa memberikan sebuah sisi nilai yang baik ya. Nah, jadi dalam diri kamu, tindakan apa yang akan kamu lakukan ke depannya, ini memberikan bahwa jiwa kamu harus ada sebuah pencerahan aura jiwa kamu yang kuat dalam menanggapi sebuah masalah, dalam menilai, memprediksi, dan tata ulang kembali kehidupan kamu seperti apa. Apa yang akan kamu kerahkan, apa yang akan kamu jalankan, apa yang akan kamu sikapi, sikapilah kembali. Dan dalam waktu beberapa minggu ke depan, ya, kamu jangan cepat berputus asa atau menyerah, tapi berikanlah sisi yang baik dalam diri kamu, supaya kamu tetap memberikan sesuatu harapan dalam diri kamu, dan kamu janji bahwa di bulan Mei ini kamu bisa berpikir lebih positif dan lebih mendewasakan segala situasi kondisi dalam setiap permasalahan yang kamu hadapi ya. Jadi kunci keberhasilan dan kunci kesuksesan kamu di sini ya, satu, tetaplah bersukacita, tetaplah biasa-biasa saja, dan tetaplah stay cool, tetaplah melakukan sesuatu hal yang seperti biasanya kamu lakukan, tapi lakukan dengan kebijakan kamu, bijak-bijaklah dalam mengambil sebuah keputusan, dan dengarkanlah intuisi kata hati jiwa kamu. Barulah kamu bisa memberikan sebuah sisi harapan yang bagaimana akan kamu kerahkan, yang akan kamu jalankan. Movement ya, positive outlook ya, jadi pandangan positif, jadi kalian harus bisa melihat segala sesuatunya dengan baik, dan lakukan sebuah pergerakan yang positif, dan peraturan dan kebijakan kamu jangan hanya seperti itu saja, tetapi lakukanlah dengan sisi yang emosional yang positif dan mau memberikan sebuah perubahan dalam kehidupan kamu. Nah, itulah jiwa kamu, itulah pokok pembahasan dan inti pokok permasalahan yang akan kamu sikapi ke depannya. Jadi bagaimana akan kamu jalankan, bagaimana akan nanti kamu lakukan, itu akan lebih banyak berpengaruh ataupun memberikan sebuah sisi yang bagaimana nanti akan kamu berikan ya. Nah, itulah yang saya lihat mengenai dalam diri kamu. Jadi untuk zodiak Pisces, kamu harus bisa berhati-hati apa yang akan kamu terima, apa yang akan kamu jalankan, dan apa yang akan bakal kamu dapatkan. Jangan sembrono, ceroboh dalam memiliki sebuah sifat yang kurang lincah ataupun kurang memperdalamkan, kurang menilai, memprediksi lingkungan yang bagaimana akan kalian sikapi. Ya, oke teman-teman, kita akan beralih ke asmara percintaan. Untuk kamu orang yang berzodiak Pisces, ya, mengenai asmara percintaan, apa yang dia mau dari kamu, ya, pasangan kamu, apa yang dia mau dari kamu? Di sini dia pengen selalu memberikan sebuah sisi yang baik, perhatian, kemanjaan, mendoakan ataupun menghargai kamu, ya. Jadi ibaratnya dia menginginkan kamu itu seperti itu. Terus pengennya mengenal satu sama lain lebih jauh. Terus bisa mengungkapkan satu sama lain dengan lantang ataupun mengungkapkan dengan sikap, sifat, dan perhatian. Ya, apa yang dia mau dari kamu? Mungkin selama ini mungkin dia tidak melihat ataupun merasakan perkenalan hubungan yang cukup dekat, sehingga masih saja ada terpontang-panting, masih ada memberikan sebuah kekuatan dalam diri kamu itu bagaimana cinta itu tetap bertahan dan bisa memberikan sebuah hubungan yang baik. Jadi practice compassion, melatih sebuah welas asih, melatih sebuah perhatian, ya, melatih sebuah hubungan yang lebih harmonis ke depannya. Karena dia pengen kamu bisa memberikan sebuah yang terbaik dalam sebuah hubungan. Bukan hanya mengungkapkan bahwa aku cinta kamu, aku sayang kamu, bukan seperti itu, tapi dia selalu merasa bahwa pengennya kamu lebih, ya. Jadi dalam sebuah hubungan itu bagaimana ingin terciptanya sebuah hubungan harmonis, kamu harus bisa tahu dan kamu harus bisa menyikapi bagaimana untuk menjaga sebuah hubungan yang baik. Jadi dia pengennya kamu bisa lebih mendewasakan diri, dia pengen kamu tuh bisa lebih tahu apa yang dia mau, dan pengennya kamu tuh bisa lebih lah gitu, bisa lebih dewasa daripada dia. Dia pengennya seperti itu ya. Oke, ini asmara percintaan yang benar-benar yang harus kamu sikapi ke depannya. Nah,
Coba di sini kita akan lihat siklus kamu, siklus kehidupan kamu, orang yang berzodiak Pisces. Kita akan menarik satu zodiak. Satu zodiak kehidupan itu yang paling berpengaruh ataupun yang memiliki sebuah kesamaan dengan siklus kehidupan orang yang berzodiak Pisces itu siapa ya? Kita akan mengambil satu kartu. Oke, kita sudah mengundi, yaitu orang yang bersio tikus ya. Di sini kita akan mengambil satu kartu. Bentar ya, kita akan menarik satu kartu. Nah, orang yang bersio tikus ya, siklus kehidupan yang memiliki kesamaan ataupun banyak pengaruhnya dengan orang yang bersio tikus, orang yang berzodiak Pisces ya. Jadi teman-teman bisa lebih menyikapi kehidupan baik dari asmara percintaan ya, sehingga mungkin ini bisa dijadikan sebuah pelajaran bagi kamu bagaimana untuk menyikapi apa yang akan terjadi dan apa yang akan bisa kamu bina ke depannya ya. Kita akan mengambil satu kartu untuk sebuah kata bijak kehidupan kamu ya. Nah, di sini saya akan lebih dekat supaya kamu bisa ikut membaca juga ya. Nah, ini kata bijak kehidupan ya. Di sini mengatakan bahwa belajar tenang karena saya pernah menyesal terburu-buru. Belajar berhenti marah karena saya sering melihat penyesalan karena marah. Belajar ikhlas karena saya tahu Tuhan Maha Adil. Belajar memulai lagi karena hidup terus berjalan ya. Nah, jadi ini adalah sebuah kata bijak kehidupan yang cukup bagus sekali dalam kehidupan kamu. Jadi memiliki sebuah kesamaan ataupun pengaruh yang cukup memiliki sebuah pengaruh yang bisa memberikan sebuah perubahan dalam hidup kamu ya. Belajar tenang karena saya pernah menyesal terburu-buru. Berarti dalam menyikapi sebuah masalah, kamu harus bisa lebih tenang, mendapatkan sebuah zona kenyamanan, barulah kamu bisa mengambil sebuah keputusan. Belajar berhenti marah karena saya sering melihat penyesalan karena marah ya. Jadi kamu jika memang mendapatkan sebuah keterpurukan, kesulitan ataupun mempersulit keadaan, maka semuanya itu akan diberikan sebuah belajar berhenti untuk marah, tapi belajarlah untuk mensinkronisasikan hati jiwa kamu ya. Belajar ikhlas karena saya tahu Tuhan Maha Adil. Berarti kamu harus lebih banyak mendoakan, banyak berdoa, dekatkan diri kamu pada Tuhan, dan belajarlah memulai lagi karena hidup terus berjalan ya. Nah, jadi ini adalah intinya bahwa kamu harus lebih banyak belajar, banyak memberikan sebuah pengalaman hidup kamu, memberikan sebuah pedoman, memberikan sebuah beranda kehidupan kamu, supaya kamu benar-benar bisa melewati sebuah kehidupan kamu yang bagaimana akan terjadi, yang akan kamu lewati. Karena itu semuanya itu penuh dengan pembelajaran, penuh dengan pengalaman kamu. Jadi apa yang akan kamu sikapi ke depannya, itulah nanti akan dijadikan sebuah sisi yang baik. Jika kamu bisa berpikir lebih positif, jernih, dan berpikir panjang ya. Bersikaplah lebih openness, terbuka, dan lakukan yang terbaik, maka semuanya itu akan diberikan kepada kamu dengan kelancaran dan kesuksesan yang akan diberikan oleh Tuhan ya. Terutama lakukanlah pencerahan aura, dekatkan dirimu pada Tuhan, banyak berdoa, sholat, dan sembahyang, dan lakukan yang terbaik dalam hidup kamu, dalam kehidupan yang nyata ya. Oke teman-teman, lakukanlah pencerahan aura ataupun magic money ataupun jimat keberuntungan supaya bisa memberikan sebuah sisi yang baik, sisi yang positif yang akan diberikan kepada kamu dengan lebih kesuksesannya dalam diri kamu di bulan Mei ya. Bisa dicatat nomor WA saya di 0819 196355839 untuk berkonsultasi lebih lanjut. Koko Evan Jaya mohon pamit dulu dan sampai jumpa.